menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, sapi kurban milik Presiden Joko Widodo resmi diserahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemkab Sigi pada Minggu 10 Juli. Penyerahan dan penyembelihan sapi kurban Presiden Joko Widodo itu berlokasi di halaman Masjid Al-Mubarakah, Desa Pombewe, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan sapi kurban milik Presiden Joko Widodo itu sudah resmi diserahkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada pemerintah Kabupaten Sigi minggu kemarin. Penyerahan dan penyembelihan sapi kurban Presiden Jokowi itu berlokasi di halaman Masjid Al-Mubarakah, Desa Pombewe, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sapi bernama Raden itu merupakan jenis peranakan ongole dengan berat lebih kurang itu 952 kg. Sapi kurban itu merupakan bantuan kemasyarakatan kepada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, yang salah satunya itu adalah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Penyerahan sapi kurban itu diserahkan langsung oleh PLT Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, kepada Sekretaris Kabupaten Sigi, Muhammad Basir. Setelah itu sapi kurban milik Presiden Jokowi itu secara simbolis diserahkan dari Pemkab Sigi kepada pengurus Masjid Al-Mubarakah Desa Pombewe. Kabid Keswan dan Kesmafet Dinas Provinsi Sulawesi Tengah dan di Alvita menuturkan sapi kurban tersebut sudah melalui pemeriksaan dari sampel darah, nasofaring, feses di Balai Besar Veteriner Maros. Dan juga hasil pemeriksaan teknis itu menyatakan bahwa sapi kurban Presiden itu bebas dari penyakit hewan menular seperti antraks, PMK, dan parasit lainnya. Ia menyebutkan nantinya daging tersebut didistribusikan kepada warga hunian tetap Pombewe dan masyarakat lokal di Desa Pombewe. Jadi penerima manfaatnya itu adalah masyarakat untuk Pombewe dan warga lokal sebanyak 300 kepala keluarga. Hadir dalam penyerahan sapi kurban tersebut antara lain itu PLT Sekda Prof, Sekap Sigi, Camat Sigi Biromaru, Kabid Keswan dan Kesmafet Sulteng, Kadis Peternakan dan Keswan Sigi, Kapolsek Biromaru, Pabung Kodim 1306 Kota Palu, dan Imam Masjid Al-Mubarakah Pombewe. Juga diketahui sapi kurban itu berusia 4 tahun dengan pemilik Haji Samsudin dari Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu, Muhammad Salam, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Dandi Alvita, Kabid Keswan dan Kesmafet Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng. Berikut liputannya untuk Anda. Di jam 10 ya telah dilaksanakan penyerahan sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi, diserahkan kepada Pemda Sigi yang diwakili oleh Bapak Sekap, Sekretaris Kabupaten Sigi. Kemudian dari Pemda Sigi diserahkan langsung ke Panitia Masjid Desa Al-Mubarak, Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Tadi total beratnya berapa Bu sapi? Tahun ini total berat badan dari sapi yang dikurbankan ini adalah 952 kg. Penerima manfaatnya ada berapa? Penerima manfaatnya ini adalah masyarakat hunian tetap ya yang ada di lokasi Desa Pombewe, kemudian masyarakat lokal di sekitar Desa Pombewe dan masyarakat juga yang ada di ada 5 komponen tadi ya sudah disebutkan bahwa itu adalah mewakili panitia masjidnya atau pengurus masjidnya, kemudian kaum duafa, janda dan yatim piatu, kemudian dari kaum disabilitas, kemudian masyarakat hunian tetap dan masyarakat lokal. Totalnya ada berapa itu? Kurang lebih nanti 350 keluarga. Sesuai kupon Bu ya? Sesuai kupon yang disediakan oleh panitia masjid yang sebelumnya sudah diatur untuk panitia penyembelihan. Satu kantongan itu berapa gitu? Satu kantongan itu umumnya biasa 1 kilogram. Dagingnya ya biasanya ada ditambahkan tulang, potongan-potongan tulang. Satres Narkoba Polresta Banjarmasin membongkar industri rumahan yang dilakukan MS 35 tahun di kediamannya di Jalan Muning, Gang Anggrek RT 9 Kelurahan Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan. Penggeledahan ke rumah MS dilakukan pada Kamis 7 Juli sore.
Hal ini diungkapkan oleh Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A. Marto Sumito dalam rilis media pada Senin 11 Juli siang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post, ada Nur Masrida yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur Masrida. Iya, terima kasih rekan Firda yang ada di studio. Baik, seperti yang sudah disebutkan di intro tadi bahwa Satres Narkoba Polresta Banjarmasin telah berhasil mengungkap kasus narkoba yakni dugaan adanya praktik pembuatan ekstasi di rumah tersangka bernama MS umur 35 tahun di Jalan Muning, Gang Anggrek RT 9, Kelurahan Klayan Selatan, Kota Banjarmasin Selatan. Nah, dari pengakuan tersangka ini, dia adalah seorang buruh besi yang baru 15 hari, kurang lebih 15 hari telah melakukan praktik pembuatan ekstasi di rumahnya tersebut. Nah, menariknya, pria tersebut mengaku bahwa dirinya mendapatkan pasokan mulai dari bahan-bahan, alat, dan juga cara membuat ekstasi ini dari seseorang yang berkomunikasi dengan dia di Jakarta. Jadi ketika dia sebelum beroperasi ini sempat mendapatkan tutorial begitu cara untuk membuat ekstasi di rumahnya. Nah, dari pengakuannya selama 15 hari memproduksi ini dia berhasil membuat kurang lebih 100 butir per hari. Jadi dengan cara manual begitu dan juga tergantung dari cahaya matahari dia mengeringkan ekstasi-ekstasi tersebut, dan per butirnya MS ini diupah sebanyak Rp30.000, yang mana jika dipasarkan ekstasi ini senilai Rp400.000 per butirnya. Nah, dari hasil ungkap oleh Satres Narkoba Polresta Banjarmasin ini, barang bukti yang disita dari MS yakni berupa bahan-bahan baku untuk membuat ekstasi, ada juga alat untuk membuat ekstasi, dan ada juga bahan baku yakni sabu-sabu yang kemudian dicampur dengan bahan baku lainnya begitu. Dan dari sitaan tersebut polisi menominalkan kurang lebih barang buktinya sebanyak Rp30 juta. Hingga saat ini juga polisi masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengungkap adanya kemungkinan tersangka lain dari kasus ini. Nah, untuk terakhir dari ungkap kasus narkoba yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Banjarmasin sendiri, Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo Marto Sumito terkhusus berterima kasih kepada masyarakat di Kota Banjarmasin yang sudah berperan aktif untuk melaporkan dugaan adanya tindakan kriminal atau tindakan pidana. Salah satunya adalah tentang dugaan praktek pembuatan ekstasi di salah satu rumah di kawasan Banjarmasin Selatan ini. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Mas Rida dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo Marto Sumito. Berikut liputannya untuk Anda. Tentang pengungkapan pembuatan ekstasi ya di Kota Banjarmasin. Jadi pabrik rumahan ya. Sejak beberapa hari yang lalu, minggu lalu sudah mulai Senin, Selasa, Rabu kemarin kita lakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dari Satlantas Polresta Banjarmasin ya, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada barang, ada satu rumah yang digunakan untuk membuat ekstasi ya, seperti itu. Jadi kita mengambil pendidikan, tim ada yang bergerak ya, 1, 2, 3 ya, kita terus sampai hari Kamis baru kita temukan tempat pembuatannya ya. Ini satu hal yang luar biasa ya, bahwa di Kota Banjarmasin ada juga pabrik homemade ya yang pandai membuat ekstasi, dan itu sudah dicek di lab ya, dicek ini hasilnya memang benar positif ya, ekstasi ternyata. Berarti bukan marlon ataupun sejenisnya ya, berarti punya kemampuan orang ini. Nah, ini kita terus telusuri, kembangkan, dan didapatlah
di satu rumah ya di daerah Gang Enggrek ya, Jalan Muni, Kayan Selatan, Banjarbaru Selatan ya. Atas angka M Muhammad Saleh ya, MS Ahmad ya, melakukan kegiatan pembuatan ekstasi ini seperti ini sini dengan cirinya Wonder Bros ini Wonder Bros GB. Kalau nanti kita bisa lihat kan logonya WB ini Wonder Bros itu, nah ini dipakai oleh dia. Ini alat cetaknya ya, yang ditemukan di rumahnya. Kemudian bahan-bahan prekursornya ini terdiri dari metanol, kemudian dari HCl, juga ada apa ini? Seorang pria berinisial HK, 41 tahun, warga Kelurahan Wolomorang, Kota Maumere, Kabupaten Sika, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan pada Minggu 10 Juli malam. HK ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dan tak bernyawa di lorong jembatan belakang Pasar Alok, Kelurahan Wolomorang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Pria tersebut pertama kali ditemukan oleh GP, 43 tahun, warga setempat pada Minggu 10 Juli sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, rekan Firda, selamat siang sahabat Tribuners. Dapat kami laporkan terkait dengan kejadian penganiayaan berat yang terjadi di wilayah Kabupaten Sika pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Informasi yang kita dapatkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 bertempat di lorong jembatan belakang Pasar Alok Maumere, Kelurahan Wolomorang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, terjadi kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Adapun kejadian tersebut berdasarkan informasi yang kita dapatkan berawal menurut cerita dari salah satu saksi yang berinisial GP yang menyampaikan bahwa sebelum kejadian dirinya sempat melihat korban dan temannya meneguk minuman keras di depan kosan tempat tinggalnya di sekitar wilayah dekat jembatan belakang Pasar Alok Maumere. Adapun GP juga sempat menegur korban kenapa tiap hari ia bersama temannya itu selalu minum minuman keras. Dan setelah menegur, GP juga membawa barang-barang miliknya menuju ke Pasar Alok, dikarenakan GP ini adalah seorang yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Alok. Dan kejadiannya itu pada malam hari sekitar pukul 22 ketika GP menegur korban yang berinisial HK berusia 41 tahun. Dan setelah itu ketika GP sudah pergi ke pasar dan ia juga melihat bahwa salah satu temannya yang berinisial A masuk ke kamar kosan miliknya, mengambil kunci roda dan membawa motornya pergi keluar kos, dikarenakan korban dan A ini juga bertempat tinggal satu kos di sekitar belakang Pasar Alok. Dan pada pukul 23 seperti yang disampaikan, GP melihat bahwa korban HK ini yang juga adalah teman kosnya sendiri tergeletak bersimbah darah di sekitar jembatan belakang Pasar Alok Maumere. Adapun juga polisi, dalam hal ini Polres Sika melalui Kapolres Sika AKBP Nelson Filipe Daskuntas dan melalui Humas Polres Sika menyampaikan juga bahwa informasi ini mereka juga himpun dari EL berusia 24 tahun dan juga OZ 35 tahun. Kita juga berkesempatan untuk pergi melihat atau memantau situasi, dan pasca kejadian sekitar berapa jam kemudian korban HK dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Silas Maumere. Di sana setelah di IGD, jenazahnya dibawa ke ruang jenazah, dan di sana juga kita melihat banyak sekali kenalan korban, karena diketahui bahwa berdasarkan KTP yang dimiliki oleh korban ini, korban berasal dari wilayah Kabupaten TTU dan dia sudah merantau di Kabupaten Sika sudah belasan tahun yang lalu dan sampai itu belum kembali ke sana. Sehingga dan selain itu pula di sini ia tidak memiliki keluarga dekat atau dalam artian kandung atau sepupuan. Selama ini ia hanya tinggal bersama dengan teman-temannya di kos-kosan itu. Sehingga untuk mengurus semuanya itu
kenalan yang bersama dengannya selama bergaul dengannya yang semuanya. Dan dikarenakan ia memiliki KTP di Kabupaten TTU dan keluarganya di sana, pihak kenalan yang dalam hal ini mengurus jenazahnya mencoba untuk menghubungi keluarga korban di sana. Dan kemarin sekitar siang, setelah beberapa jam kemudian pada siang hari, keluarga dari korban berhasil dihubungi dan mereka juga tahu berita ini. Dan dari komunikasi yang terjalin, korban ini rencananya akan dibawa kembali ke kampung halamannya di Kabupaten TTU. Namun hingga kini dari informasi yang kita dapatkan di lapangan bahwa sebenarnya rencana hari ini, namun dikarenakan ada kendala teknis berupa pembiayaan dan beberapa hal lainnya, korban saat ini masih disimpan di ruang jenazah. Jenazah masih disimpan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ciles Maumere. Dan keluarga juga hingga hari ini masih berusaha terutama dalam melengkapi berkas-berkas persyaratan yang memungkinkan jenazah korban dapat dikirimkan ke Kabupaten TTU. Dan rencana atau informasi yang kita dapatkan bahwa kemungkinan besok jenazahnya akan diberangkatkan dari Maumere ke Kupang dan selanjutnya ke kampung halamannya di Kabupaten TTU. Dan untuk pelaku, informasi yang kita dapatkan dari Kapolres Sika bahwa usai kejadian tim Buser Polres Sika sudah turun ke lapangan. Mereka sudah menangkap pelaku yang terduga yang melakukan penganiayaan terhadap korban, dan untuk kelanjutan pihak Polres Sika sudah menangani secara baik dan mereka juga sudah menangani pelaku, dan Kapolres Sika juga menyampaikan bahwa kedepannya akan dilakukan penyelidikan lanjutan terkait dengan kejadian ini. Demikian dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Nofri dari tetangga kos korban bernama Bonifasius Beru. Berikut liputannya untuk Anda. Bapak bisa ceritakan bagaimana keseharian dari korban ini? Nah, dia ini kalau sebelum dia kerja ini tuh, Iya. hari-hari itu kami di pasar sama-sama, jual beli sayur, lombok, tomat. Kami jual juga berdekatan, orangnya baik sekali. Hanya kalau diajak minum, uangnya pasti habis. Dia punya uang itu pasti beli semua. Jadi di sini dia tinggal dengan siapa? Di sini dia kan ada istrinya, istri keduanya tuh. Iya. Tapi mungkin masalah apa mereka bisa ranjang. Akhirnya dia sendiri saja. Dia sendiri. Ya kalau pulang malam dia ada kalanya makan kalau tidak dia mama berkasih, kalau tidak dia bapak kos pun rumah di bawah. Iya. Makan habis pulang tidur. Tapi kalau teman datang ajak minum pasti minum. Dan uangnya dulu dia itu pasti habis. Jadi selama ini seperti yang Bapak Kos omong tadi bilang tidak jualan lagi, hanya jualan lagi. fokus di tanam tomat. Ya, tidak jualan lagi juga karena masalah juga baku pukul di pasar. Karena tendang dia punya barang-barang semua tuh. Tendang barang-barang semua sampai dia korban ayam 1 ekor pergi bikin acara adat punya. Begitu langsung dia berhenti kerja ini. Jadi kemarin cerita dari siang dia sempat kemana? Dari kemarin siang itu mereka pergi pasiar karena teman orang pergi acara. Memasuki tahun ajaran baru 2022-2023, penjualan seragam dan atribut sekolah di Yogyakarta meningkat signifikan. Penjual seragam di toko Amin Putra bernama Salim 40 tahun mengatakan minat orang tua untuk membeli seragam mulai tinggi sejak awal Juni lalu. Namun minat orang tua semakin tinggi sepekan sebelum masuk sekolah. Berbeda dengan tahun lalu, penjualan seragam tahun ini mulai normal. Pasalnya tahun lalu tidak banyak orang tua yang membeli seragam akibat pandemi COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja. Ada Kristi Mahatma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kristi. Oke, halo, selamat siang Firda dan Tribuners sekalian. Pada Senin kemarin, tanggal 11 Juli 2022, siswa di Yogyakarta sudah mulai masuk sekolah. Dan sebulan sebelumnya, masyarakat, terutama orang tua, ini sudah mulai berbondong-bondong ke toko seragam dan atribut sekolah untuk membeli keperluan sekolah. Nah, ini salah satu pusat penjualan seragam di kota Yogyakarta ini berada di Jalan Diponegoro. Di toko Amin Putra, seperti yang tadi disampaikan, sepekan sebelum memasuki sekolah,
penjualan seragam dan atribut sekolah ini bisa mencapai 200 per hari, mulai dari seragam hingga topi, kemudian atribut lainnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ali di toko Seragam Wijaya. Terjadi peningkatan signifikan di mana ia bisa menjual lebih dari 50 pasang seragam per harinya. Dan ia bahkan mengalami kesulitan stok karena tingginya minat. Minat masyarakat untuk membeli seragam baru ini memang tinggi berbeda dengan tahun sebelumnya karena pandemi COVID, di mana sekolah ini dilaksanakan secara daring sehingga tidak memerlukan seragam. Tetapi kemudian penjualan seragam ini mulai meningkat ketika mulai memasuki ujian sekolah, di mana siswa ini mulai datang ke sekolah lagi, begitu, Firda dan Tribuners sekalian. Ya. Baik, terima kasih rekan Kristi Mahatma dari Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah sekian lama ditiadakan sejak pandemi COVID-19, jam besuk untuk warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 2B Sintang akhirnya kembali dibuka. Meski telah kembali dibuka, layanan kunjungan secara tatap muka dan kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar di lapas dilakukan secara terbatas dan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kunjungan tatap muka secara terbatas di Lapas Kelas 2B Sintang mulai pada Senin 11 Juli. Layanan tidak buka setiap hari, hanya 3 kali dalam seminggu, yakni pada Senin, Rabu, dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 12 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Agus Pujianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agus. Baik, rekan Firda dan juga Tribun, dimanapun Anda berada, bahwa benar sekali jam besuk WBP di lapas sudah mulai kembali dibuka setelah 2 tahun selama pandemi COVID-19 itu ditiadakan sementara waktu. Kabar ini menjadi kabar bahagia bagi keluarga untuk menjenguk keluarganya yang berada di lapas, karena selama ini mereka tidak bisa menjenguk. Dan hal ini juga dimanfaatkan pada hari pertama kemarin sudah lebih dari 10 antrian warga yang menjenguk keluarganya di Lapas Kelas 2B Sintang. Dan tampak juga rasa haru, tangis ketika bertemu dengan sanak keluarga di lapas. Meski sudah dibuka, aturan protokol kesehatan masih tetap diberlakukan dan para pengunjung yang hendak masuk ke dalam lapas itu wajib menunjukkan vaksin lengkap, yaitu sampai dengan booster. Kemudian pihak lapas juga membatasi jumlah kunjungan minimal untuk satu keluarga minimal 3 orang untuk mengantisipasi peredaran penyebaran COVID-19. Meski jam besok sudah dibuka, namun sidang online masih tetap berjalan sambil menunggu petunjuk selanjutnya. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jogja. Selamat bertugas kembali. Kita akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari PLHK Lapas Sintang, Bahri. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, gimana Pak pelaksanaan kunjungan tatap muka pada hari ini, Pak? Mengenai pelaksanaan kunjungan tatap muka pada hari ini, saya pantau langsung di lapangan. Saya lihat masih wajar-wajar aja lah, masih belum terjadi pembeludakan atau antrian yang panjang. Ya. Terus Pak, dibukanya Pak pada hari apa aja Pak? Kalau jadwal yang kita sudah sosialisasikan ke para warga binaan dan masyarakat itu jadwalnya hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Pada pukul berapa Pak? Dari pukul 9 pagi sampai jam 12 siang. Harapannya Pak, harapan untuk kunjungan tatap muka ini Pak kepada WBP maupun keluarga Pak? Harapan kita ini mudah-mudahan kedepannya ini agak lebih bagus lagi, karena ini memang dibuka tatap muka ini tapi masih sangat-sangat terbatas, sangat dibatasi, hanya keluarga inti saja yang bisa. Adapun selain keluarga inti yang bisa berkunjung adalah kuasa hukum dari warga binaan kita ini. Apakah ada syarat lain Pak seperti vaksin? Kalau mengenai persyaratan yang kita sudah sepakati ini ada, yaitu pengunjung itu harus telah divaksin ketiga atau booster.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pihak Bandara Malikus Saleh Aceh Utara memastikan sekarang ini penerbangan dengan rute Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara menuju Bandara Malikus Saleh Aceh Utara tetap berlangsung 6 kali dalam sepekan. Penerbangan dengan rute Kano Leswe tetap dilayani oleh maskapai Wings Air jenis ATR 72 dengan kapasitas 62 seat. Namun mulai 17 Juli, ini syarat bagi penumpang akan berubah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Saiful Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saiful. Terima kasih Firda. Dapat saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Bandara Malikus Saleh Aceh Utara adalah merupakan satu-satunya bandara yang berada di pantai timur Aceh. Selama ini di bandara tersebut hanya melayani penerbangan rute Bandara Malikus Saleh menuju Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara maupun sebaliknya. Dan dalam 3 bulan terakhir ini penerbangan hanya berlangsung sehari sekali, yakni cuma 6 hari dalam sepekan, yakni pada hari pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan pada hari Minggu tidak ada penerbangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, di masa pandemi COVID ini, syarat bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan udara itu sangat ketat, termasuk di Bandara Malikus Saleh, di mana untuk saat ini aturannya ialah masyarakat yang sudah melakukan vaksin dosis 2 dan dosis 3 bisa langsung melakukan penerbangan tanpa harus melengkapi syarat hasil PCR maupun swab antigen yang hasilnya negatif. Dan aturan ini masih berlaku sampai sekarang. Namun sesuai informasi dari pihak bandara hasil koordinasi kita kemarin, bahwa mulai tanggal 17 Juli 2022 atau sekitar 5 hari ke depan, itu syarat bagi penumpang akan berubah, khususnya bagi yang belum melakukan vaksin booster. Bila dulunya vaksin kedua, dosis kedua saja sudah bisa melakukan penerbangan tanpa PCR ataupun swab antigen, namun mulai tanggal 17 Juli mendatang itu berubah bagi yang baru melakukan vaksin dosis kedua, maka wajib juga melampirkan hasil PCR maupun hasil swab antigen yang negatif. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Saiful Bahri dari Serambi News Indonesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Belasan calon wali murid melaporkan persoalan proses seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di wilayah Tangerang Raya ke Inspektorat Provinsi Banten pada Senin 11 Juli. Abdurrahman, calon wali murid, mengatakan tujuan kedatangan ke Inspektorat Provinsi Banten untuk mengadukan proses PPDB di sejumlah sekolah di Tangerang Raya. Menurut Rahman, dari semua jalur PPDB yang dilaksanakan pada tahun ini di Tangerang Raya, mereka menganggap ada banyak kecurangan yang terjadi pada proses seleksi PPDB tahun ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Kita beralih ke Medan, Saudara. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksyah atau yang kerap disapa Ijek, mendatangi kantor Konsulat Iko Jenderal atau Konjen Jepang di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan pada Senin 11 Juli. Dalam kesempatan tersebut, Ijek mewakili seluruh warga Sumut menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Yang mengaku kejadian ini cukup mengejutkan warga dunia karena Jepang dikenal sebagai negara yang tertib dan aman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Rehtin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rehtin. Baik, selamat siang Tribuners. Jadi kemarin, tepatnya pada hari Senin 11 Juli 2022, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah atau akrab disapa Ijek
mendatangi konsulat jenderal atau konjen Jepang yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Dan kedatangan IJ juga didampingi oleh Kepala Biro Otonomi Daerah dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Zubaidi. Kedatangan Wagub IJ tersebut mewakili seluruh warga Sumatera Utara dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Dan juga pada kesempatan itu, Wagub IJ juga menuliskan ucapan belasungkawa yang dituliskan tepat di depan foto Shinzo Abe di kantor konjen Jepang yang ada di Medan. Dan sebelumnya juga Konsulat Jenderal Jepang Tokunai Susumu yang berada di Medan juga menyampaikan bahwa konjen Jepang selama 2 hari ini, tepatnya pada hari Senin hingga Selasa 12 Juli 2022, membuka kantor konjen Jepang untuk seluruh warga Medan maupun juga warga di luar kota Medan yang ingin datang menyampaikan rasa belasungkawa kepada atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Salah satunya juga datang Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumut atau Apindo Sumut Perlindungan Purba yang juga menyampaikan rasa belasungkawanya terhadap meninggalnya Shinzo Abe, karena Shinzo Abe juga merupakan senior beliau yang sama-sama berorganisasi di GCI atau Junior Chamber Internasional. Dan hingga hari ini juga masih berdatangan warga Kota Medan dari berbagai instansi maupun secara personal menyampaikan rasa belasungkawa ke konjen Jepang yang dibuka pada pukul 9 sampai pukul 4 sore. Begitu laporannya, Firda. Baik, terima kasih rekan Rehti dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajeksyah. Berikut liputannya untuk Anda. Nama pemerintah dan juga rakyat Sumatera Utara, Wakil Bapak Gubernur mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada negara Jepang atas kejadian ini, dan juga di sini Pak Konsul yang mewakili daripada negara Jepang Sumatera Utara. Semoga kejadian ini yang memang kita tahu di Jepang itu selama ini orang yang sangat menghormati, saling menyayangi, dan negara yang aman. Dengan kejadian ini pastilah menjadi terkejut bagi bukan hanya negara Jepang tapi seluruh dunia. Tapi kejadian ini bukan yang kita inginkan, tapi sudah terjadi. Kita berharap tidak akan ada lagi kejadian-kejadian seperti ini baik di Jepang dan dimanapun juga. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari Pak Abe yang telah berpulang bisa terus dilanjutkan oleh generasi-generasi penerusnya untuk kebaikan bangsa dan negara Jepang. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, semoga kejadian ini tidak akan terjadi lagi baik di Jepang ataupun di negara manapun juga. Samuel Huta Barat, ayah dari Brigpol Nofriansyah yang tewas dalam insiden penembakan di kediaman salah satu perwira tinggi Polri di Jakarta, meminta Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo membentuk tim khusus atas kasus tersebut. Samuel mengatakan tim dari Mabes Polri menyampaikan bahwa dalam insiden itu korban terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam dan menembak secara membabi buta ke arah ajudan yang berada di rumah tersebut. Mereka merasa janggal dan bertanya terkait kondisi orang yang terlibat baku tembak dengan putranya itu. Menurutnya rumah perwira tinggi seharusnya memiliki CCTV dan pengawasan yang ketat. Yang juga menyebut kejanggalan lainnya adalah beberapa jam sebelum kejadian korban dan keluarganya masih intens berkomunikasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, Firda dan Tribuners, kami informasikan memang hingga saat ini pihak keluarga dari Brigpol Nofriansyah masih mempertanyakan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam insiden baku tembak yang disebut pihak kepolisian yang menewaskan Nofriansyah. Nah, pada kejanggalan ini ada poin-poin yang memang ditekankan oleh pihak keluarga, di antaranya adalah kondisi rekan sesama polisi yang baku tembak dengan Nofriansyah, di mana seharusnya secara logika yang mereka sampaikan oleh pihak keluarga, khususnya dari ayah korban, dalam jarak 7 meter, di mana saat itu korban terlebih dahulu mengeluarkan tembakan lebih sekira 7 kali tembakan. Namun saat itu katanya atau informasi dari pihak kepolisian saat itu
rekan sesama polisi tersebut berhasil menghindar, kemudian saat menghindar mengeluarkan tembakan ke arah korban, kemudian sehingga mengenai beberapa tembakan. Ada 4 tembakan yang dapat di tubuh korban. Nah, itu menjadi pertanyaan sendiri, bagaimana kemudian sampai saat ini kondisi daripada lawan dari korban sendiri belum diketahui. Tapi pada poinnya adalah lawannya tersebut tidak mengalami luka tembak. Kemudian juga pihak keluarga juga mempertanyakan terkait situasi pengamanan di rumah kediaman dari Kadif Propam sendiri, yang dimana menurut pada keluarga khususnya dari ayah korban, di rumah seorang jenderal khususnya di rumah dinas seharusnya dilengkapi dengan CCTV. Nah, pihak keluarga meminta pihak kepolisian untuk segera mengungkap kondisi serta rekaman-rekaman CCTV yang berada di kawasan atau seputaran kejadian untuk mengungkap sebenarnya kronologis pasti kejadian ini. Tidak hanya itu, Firda, dalam selesai prosesi pemakaman, tadi malam lebih dari sekitar 50 orang personel yang terdiri dari Mabes Polri dan juga Polres Muaro Jambi datang ke lokasi. Nah, kedatangan ini tanpa diketahui dan terkesan seolah-olah menyerobot masuk ke dalam rumah korban. Nah, saat itu kawasan pintu gerbang serta halaman rumah korban dikelilingi oleh personil dijaga ketat. Saat itu polisi menyampaikan kronologis, tetapi pihak keluarga tidak diperkenankan ikut. Hanya ada keluarga inti, yaitu orang tua, kedua orang tua, dan juga adik korban. Sementara keluarga lainnya dilakukan di ruangan terpisah dan dikawal ketat agar tidak masuk ke dalam ruangan berikutnya. Nah, saat itu juga mereka diintervensi untuk tidak kemudian mengambil rekaman atau memegang HP untuk mengambil situasi di dalam rumah saat proses penyampaian kronologis yang disampaikan dari Mabes Polri. Itu menjadi hal-hal yang pertanyaan sampai sekarang, Firda. Kemudian juga sampai saat ini mereka berharap bahkan kepada Presiden Jokowi untuk turut memberi perhatian untuk kejadian ini, Firda. Mungkin sekian, Firda, yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Aryo dari Samuel Huta Barat, ayah dari Brigpol Nofriansyah. Berikut liputannya untuk Anda. PKP, biar jangan simpang siur katanya di berita di media. Soalnya katanya lain medianya, lain bersihnya wajar. Jadi dia meluruskan katanya. Jadi waktu itu orang itu mengutarakan kronologis, tidak boleh didengar siapapun. Sangat lantaran sangat rahasia, aib istilahnya. Jadi yang dibolehkan mendengar adik saya, ini semua adik saya, ini pun adik istri saya, keluarga sendiri, inilah keluarga kami juga hari ini. Makanya belum pulang orang itu kan. Di situ hanya saya, istri, adiknya perempuan sama kakaknya perempuan, berempat. Jenderal hadap sana mengasih tahu semua lah kejadian itu. Awalnya katanya ya masuk anak saya ini almarhum ke kamar Ibu Putri katanya itu. Saya pun belum pernah ketemu, panggilannya sama ibu istrinya Pak Jenderal, Ibu Putri. Orang itu baru pulang dari Magelang. Sedangkan ke Magelang pun anak saya kan memang ikut. Pulang dari luar kota biasanya Ibu Putri ini tidak langsung pulang ke rumah pribadi. Di rumah dinas dulu untuk swab, entah PCR itulah, memeriksa corona, kira-kira begitulah. Jadi sesudah diperiksa, menunggu hasil, ibu ini katanya rebah-rebahlah, istirahat di kamar. Istirahat. Ya namanya di kamar pribadi kan kita udah maklum bagaimana kita berpakaian, agak sensitif lah. Jadi tiba-tiba katanya masuk anak saya ini ke kamar ibu ini, ke kamar jenderal ini, dengan membawa senjata, langsung menodongkan si ibu. Senjata ini langsung meraba-raba katanya. Dinas Sosial Kota Makassar membekukan aktivitas penerimaan donasi atau dana umat aksi cepat tanggap Sulsel.
Hal itu disebutkan Kepala Dinas Aulia Arsyad saat meninjau kantor ACT Sulsel, Kompleks Ruko Plaza Alauddin, Jalan Sultan Alauddin, Makassar pada Senin 11 Juli sore. Pembekuan aktivitas penggalangan dana itu, kata Aulia, sebagai tindak lanjut keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keputusan itu tertuang dalam Surat Kemensos RI nomor 133/HUK/2022 tertanggal 5 Juli 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Silakan rekan Emba. Ya, baik Firda dan Tribunar, dapat saya sampaikan bahwa Senin kemarin Dinas Sosial Kota Makassar mendatangi kantor ACT Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin, yang saat kedatangan dari tim Dinas Sosial ini, kantor tersebut sudah dalam kondisi tertutup atau tidak ada aktivitas. Di mana maksud dari kedatangan dari Dinas Sosial yang dipimpin oleh Kadis Sosial Aulia Arsyad, yaitu untuk menyampaikan pembekuan aktivitas donasi yang dilakukan ACT Sulawesi Selatan sejauh ini. Ini merujuk pada surat keputusan Menteri Sosial yang membukukan segala aktivitas penggalangan dana ataupun donasi oleh ACT Sulawesi Selatan pasca merebaknya kabar dugaan penggelapan dana umat ataupun gaji dari petinggi ACT yang terbilang fantastis begitu. Dalam kunjungan itu Dinas Sosial tidak mendapati adanya karyawan ataupun relawan yang beraktivitas di kantor tersebut, dan pihaknya pun berjanji akan kembali menyurati pengelola untuk menemui dan menyampaikan bahwasanya aktivitas pembekuan penggalangan dana harus tetap diindahkan oleh ACT Sulawesi Selatan sampai menunggu keputusan tindak lanjut dari pusat. Firda. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Emba dari Aulia Arsyad, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kemungkinan untuk sementara kami tidak akan perpanjang dulu izin kegiatannya, karena jenis kegiatan yang mereka ajukan ke Dinas Sosial adalah kegiatan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Bu, terkait ini kan walaupun dia tidak ada, bisa saja aliran sumbangan itu masih mengalir ya. Apakah ada koordinasi dengan oknum-oknum dari ACT sendiri, Bu? Ya, sampai saat ini kami belum dapat kontak dari pengelola ACT di Makassar, dan berdasarkan koordinasi kami dengan Dinas Sosial Provinsi, untuk saat ini semua rekening yang terkait dengan ACT itu sementara ini dibukukan. Jadi kemungkinan besar tidak ada lagi aliran dana keluar ataupun masuk. Ada mungkin pesan untuk masyarakat? Iya. Kepada masyarakat Kota Makassar yang saya yakin semua baik-baik, suka berbagi, tolong diperhatikan lagi lembaga-lembaga yang melakukan pungutan sumbangan. Jadi mungkin lebih bagus peduli dengan lingkungan sekitar, memberikan langsung kepada orang yang sangat membutuhkan. Ada penyegelan ini, Bu? Penyegelan tidak, karena kami memantau kegiatan pengumpulan sumbangannya. Jadi kegiatan pengumpulan sumbangannya yang dibukukan sementara. Jadi kedatangannya untuk hari ini seperti apa? Ya, untuk kegiatan hari ini sebenarnya kami ingin bertemu dengan pengelola ACT untuk menyampaikan surat penyampaian dari kami terkait tindak lanjut dari SK Menteri Sosial. Kan ini tertutup, jadi bagaimana, Bu? Tidak ada orang. Iya, kami akan berusaha cari kontak dari pengelola ACT. Sudah berapa kali dipanggil, tidak ada upaya kemungkinan. Tim SAR gabungan di Kupang berhasil menemukan seorang nelayan asal Kabupaten Kupang dalam kondisi meninggal dunia setelah 2 hari dilaporkan hilang. Nelayan tersebut dikabarkan hilang saat mencari ikan di perairan selatan air Cina, Desa Tasikona, Kabupaten
Kupang pada Jumat 8 Juli lalu. Korban bernama Hosni Victor Adu, 30 tahun, ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 10 Juli pagi. Pencarian menggunakan SRU RIB 10 Laut dan Darat, petugas melakukan pencarian hingga 13 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Irfan Hoy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Irfan. Ya, Firda dan Tribuners, dapat saya sampaikan berkaitan dengan penemuan jenazah seorang nelayan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 10 Juli 2022 lalu oleh tim SAR gabungan dari NTT sendiri. Berkaitan dengan ini, tim SAR melaporkan bahwa kejadian itu terjadi pada Jumat 8 Juli lalu. Awalnya nelayan hendak mencari ikan di perairan air Cina Selatan di Desa Tasikona, Kabupaten Kupang. Namun hingga 2 hari nelayan bernama Victor Adu tersebut tidak juga kembali ke daratan atau kembali ke rumah. Akhirnya tim SAR bekerja sama dengan Polsek dan juga warga setempat melakukan pencarian, menyisir dari perairan, kawasan perairan dan juga di darat sejauh 13 km dari titik pencarian atau lokasi kejadian. Petugas baru menemukan jenazah almarhum di Minggu pagi atau 6 km dari kejadian, lokasi kejadian maksud saya. Sementara itu dalam proses pencarian sendiri, tim SAR juga menemukan salah seorang nelayan yang terombang-ambing di lautan, kemudian oleh tim SAR dibantukan dibawa ke darat dan diserahkan ke keluarga. Dari hasil pencarian, dari proses pencarian itu tim SAR juga menyebut bahwa proses pencarian memang mengalami kesulitan karena angin kencang dan gelombang tinggi yang diperkirakan mencapai 4 meter di wilayah perairan air Cina Selatan itu sendiri, Firda. Yang kemudian jenazah yang telah ditemukan tadi diserahkan kepada pihak keluarga, dan dari tim SAR sendiri mengimbau kepada nelayan agar ikut memantau ketika melakukan pencarian ikan atau ikut ketika melaut, agar bisa memperhatikan kondisi cuaca di NTT, karena akhir-akhir ini NTT dilanda gelombang tinggi juga angin kencang yang sudah terjadi hampir beberapa bulan belakangan ini. Demikian. Baik, terima kasih rekan Irfan Hoy dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Soal video yang viral di sosial media mengenai ribuan ikan sapu-sapu di kali pada sepanjang Jalan Raya Bogor Keramat Jati, Jakarta ditanggapi oleh komunitas peduli Sungai Cilengsi CKS KP2C. Ketua KP2C, Puarman, menyatakan bahwa aliran kali tersebut berasal dari wilayah Bogor. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Jakarta Informasi tersebut menunjukkan ribuan ikan sapu-sapu yang sudah mati dan mengambang terbawa arus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Reynaldi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rey. Iya, baik Firda. Selamat siang rekan Tribuners. Jadi soal video yang viral pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 kemarin, yaitu mengenai ribuan ikan sapu-sapu yang mengambang di kali di wilayah sepanjang Jalan Raya Bogor Keramat Jati, Jakarta, itu ditanggapi oleh komunitas peduli Sungai Cilengsi Cikeas atau KP2C. Jadi saat itu memang menurutnya dari pihak KP2C, yaitu Ketua KP2C sendiri, Puarman, menurutnya itu menyatakan bahwa kali tersebut memang berasal dari Sungai Cikeas, dan dari Sungai Cikeas ini memang terdapat beberapa bahkan ratusan perusahaan yang membuang limbah ke sungai. Jadi menurut Puarman sendiri terdapat 120 perusahaan atau pabrik yang membuang limbah tersebut ke sungai. Jadi air pada aliran sungai tersebut hingga mengalir ke arah wilayah Jakarta, yaitu yang diantaranya melewati kali yang di sekitar Jalan Raya Bogor Keramat Jati tersebut. Jadi
menurutnya juga menurut KP2C sendiri dari kali ini sendiri memang bisa ditelusuri hingga ke hilir untuk bagaimana mengetahui ikan sapu-sapu ini bisa dapat mengambang atau penyebab kematiannya seperti apa. Jadi tentunya menurut Warman sendiri ini penyebab kematian utamanya yaitu limbah yang mencemari air tersebut. Jadi untuk hal ini memang ikan sapu-sapu ini merupakan ikan yang memang jenis yang paling dikatakan bisa dibilang ikan yang kuat di dalam sungai karena memang ikan tersebut mengkonsumsi makanan-makanan yang berada di dasar sungai. Jadi tetapi ikan tersebut bisa sampai mati seperti yang dilihat pada video yang viral ini, mengambang itu karena memang adanya limbah yang benar-benar sudah mencemari air pada sungai tersebut. Jadi untuk Halo, rekan Reynaldi. Halo, rekan Reynaldi. Ya. Ini nanti akan telusuri kembali dan diselidiki hari. Baik, terima kasih rekan Reynaldi dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan beralih ke informasi lainnya, Saudara. Masa dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau APKLI berbondong-bondong datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 11 Juli pagi. Menggunakan pita berwarna merah putih yang diikatkan di lengan kanan, puluhan pedagang langsung menyuarakan aspirasi mereka di halaman kantor wakil rakyat tersebut. Penyampaian aspirasi tersebut bahkan turut dikawal anggota kepolisian beserta Satuan Polisi Pamong Praja setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi. Ya baik, rekan Firda dan pemirsa Tribun dimanapun berada, memang tepat pada hari Senin kemarin, masa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau APKLI Kota Pangkal Pinang berbondong-bondong datang ke gedung DPRD Kota Pangkal Pinang pada Senin pagi, di mana menggunakan pita berwarna merah putih yang diikatkan di lengan sebelah kanan. Puluhan pedagang tersebut langsung menyuarakan aspirasi mereka tepat di halaman kantor wakil rakyat tersebut, di mana para pedagang sendiri menyampaikan aspirasi perihal adanya isu di mana para pedagang sendiri akan direlokasi atau dipindahkan secara sepihak dari tempat yang saat ini mereka masih mencari rezeki dengan berjualan tepatnya di Taman Dialova Kota Pangkal Pinang. Namun tak berselang lama aksi tersebut langsung diarahkan menuju ruang banggar ataupun badan anggaran kantor DPRD Kota Pangkal Pinang. Audiensi sendiri memang berjalan alot di mana dan berlangsung cukup lama, di mana memang hampir 3 jam masa aksi melakukan audiensi dengan DPRD Kota Pangkal Pinang, di mana audiensi sendiri dimulai sekitar pukul 10 dan berakhir sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Pangkal Pinang, Mang Ipal, mengatakan pihaknya mendatangi kantor DPRD sendiri dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka terkait lokasi berjualan di daerah Taman Dialova, tepatnya di Tampuk Pinangpura, Kecamatan Gurunggang, di mana berdasarkan isu yang beredar, para pedagang di kawasan tersebut bakal direlokasi di tempat yang lain, tepatnya di Taman Mandara, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkuy, Kota Pangkal Pinang secara sepihak, di mana hal itu tentunya membuat para pedagang merasa keberatan, di mana saat itu juga para pedagang kaki lima juga memaparkan sejumlah persoalan yang masih
harus dibicarakan sampai tingkat dasar. Padahal sejauh ini para PKL di Taman Dewa Loka sendiri telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, di mana selama berjualan di tempat tersebut para pedagang tetap menjaga ketertiban hingga kebersihan. Oleh karenanya para pedagang sendiri berharap terus dapat mencari rezeki dengan berjualan di kawasan tersebut. Pada audiensi tersebut juga pedagang mengaku senang di mana mereka dapat mendengarkan langsung keluhan mereka dari dinas terkait perihal isu tersebut, di mana sejauh ini belum ada relokasi PKL di kawasan tersebut. Oleh karena itu, para PKL sendiri mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Pangkal Pinang yang sudah memfasilitasi audiensi dan berharap aspirasi para PKL tersebut bisa diakomodir. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang, Bang Herja sendiri menegaskan berdasarkan keterangan dari dinas terkait, yakni Disperindak dan UMKM Kota Pangkal Pinang, di mana tidak ada relokasi pedagang, hanya saja nantinya mereka akan dilakukan penataan para pedagang yang akan dipindahkan di kawasan sentra kuliner yang telah disiapkan di Taman Dewa Loka tersebut. Herja sendiri menilai para pedagang saat ini hanya termakan isu dari orang yang tidak bertanggung jawab, padahal faktanya pemerintah Kota Pangkal Pinang tidak akan memindahkan dan tidak ingin menutup privasi warganya. Tentunya kabar yang diterima pada para pedagang tersebut adalah murni isu karena mereka mendengar akan direlokasi dan dilakukan secara sepihak, dan ada yang dipilih dan ada yang tidak. Begitu pula dengan tempatnya juga yang tidak ditentukan. Pemerintah kota sendiri saat ini masih memperbolehkan para pedagang kaki lima untuk terus berdagang di kawasan Taman Dewa Loka Kota Pangkal Pinang, di mana para pedagang sendiri sudah diatur, bahkan jika diorganisir menurutnya para pedagang sendiri, khususnya pedagang kaki lima di Kota Pangkal Pinang cukup patuh dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dengan begitu, DPRD sendiri turut mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima tersebut. Menurutnya hal itu merupakan bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Di mana dia juga menilai dengan adanya aksi audiensi tersebut, dia menilai juga masyarakat Pangkal Pinang khususnya cukup kritis dan responsif terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Begitu rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pengkapos CP atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang, Abang Herza. Berikut liputannya untuk Anda. Ini yang tidak boleh, ini yang tidak boleh. Isu-isu ini kadang menyesatkan. Ya. Namanya isu itu tidak boleh. Kita hari ini dihadapkan dengan fakta. Fakta bahwa ternyata tidak pernah Pangkal Pinang, pemerintah kotanya itu ingin memindahkan, ingin menutup perioknasi warganya, gitu ya. Jadi ini isu, murni isu. Karena mereka mendengar mereka akan direlokasi, tapi relokasinya itu sepihak. Ada yang dipilih, ada yang tidak. Tempatnya juga tidak ditentukan, ya. Itu tidak betul. Kalaupun direlokasi, kata mereka itu kalau relokasi semuanya mereka ikut. Disiapkan tempatnya. Tetapi juga jangan relokasi terus pedagang lain tumbuh lagi di sana. Saat ini kita tegaskan, Abang tadi lewat kepala dinasnya menegaskan saat ini belum ada relokasi. Mungkin untuk penataan di dalam Dialova itu betul. Tetapi untuk di sepanjang jalan itu, sepanjang mereka tertib, sepanjang mereka kondusif, sepanjang mereka menjaga estetika kota tetap baik, kebersihan kota tetap bersih, mereka masih diperbolehkan untuk berdagang di sana.
Belitung akan menjadi tuan rumah pada pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 yang akan berlangsung pada 7 hingga 9 September 2022 nanti. Sekitar 2 bulan menjelang hari hak kegiatan, pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pembenahan infrastruktur dan persiapan SDM. Nah, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari yang akan melaporkan. Silakan rekan Adel. Baik rekan Firda dan Tribuners, memang dapat kami informasikan bahwa memang Belitung akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 pada awal September 2022 mendatang, dan disampaikan Wakil Bupati Belitung Ishak Merobi, sejumlah persiapan pun tengah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memfasilitasi pertemuan tingkat dunia ini. Beberapa infrastruktur pun akan mulai dibenahi seperti Jalan Sriwijaya Tanjung Pandan Belitung yang saat ini kondisinya masih terdapat beberapa titik yang berlubang. Itu sudah menjadi komitmen dari Dinas PUPR Provinsi Bangka Belitung untuk dilakukan perbaikan, dan diperkirakan perbaikan sendiri akan memerlukan waktu sekitar 10 hari, dan rencananya perbaikan akan mulai dilakukan setelah tender atau diperkirakan pada awal Agustus mendatang. Selain itu juga pemerintah daerah tengah mengupayakan untuk renovasi ruang VIP Bandara HAS Sananjudin yang rencananya akan digunakan untuk menyambut para delegasi, kemudian juga pendamping dan para tamu undangan dalam gelaran G20. Selain itu juga yang masih menjadi PR saat ini yakni terkait dengan penyediaan rute penerbangan internasional di Bandara HAS Sananjudin. Menurut Wakil Bupati Belitung Ishak Merobi menyampaikan bahwa memang pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Bangka Belitung maupun juga kementerian untuk bekerja sama melobi pihak maskapai untuk membuka rute penerbangan. Karena sebenarnya untuk saat ini status Bandara HAS Sananjudin sudah merupakan bandara internasional tapi belum ada rute penerbangan yang beroperasi. Selain itu juga pembenahan infrastruktur akan dilakukan di pusat kota Tanjung Pandan Belitung, di mana nanti akan disiapkan tiang-tiang bendera sebanyak 20 untuk digunakan bagi negara-negara untuk bendera negara-negara G20. Selain itu juga pemerintah daerah Kabupaten Belitung sudah menyiapkan relawan yang mahir berbahasa asing yang merupakan putra-putri daerah yang nantinya akan menjadi penerjemah untuk memfasilitasi kegiatan G20 sendiri. Demikian Firda, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung Adel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Harga gas LPG non-subsidi naik. Terbaru per 10 Juli, kenaikan harga LPG berlaku untuk Brigas 5,5 kg dan Brigas 12 kg. PT Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga menetapkan harga secara resmi. Harga gas LPG 5,5 kg yakni Rp107.000 dan harga LPG 12 kg yakni Rp223.000. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Sela Agustika yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sela. Rekan Firda, kenaikan harga gas yang ditetapkan oleh PT Pertamina saat ini memang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pengguna gas LPG non-subsidi ini, khususnya di Kota Pangkal Pinang. Seperti yang kita ketahui sendiri, pemberlakuan kenaikan gas LPG non-subsidi ini khusus untuk Brigas 5,5 kg dan 12 kg ini membuat masyarakat mengeluh. Pasalnya, harga gas LPG ini telah terjadi kenaikan beberapa kali terjadi di Kota Pangkal Pinang sendiri, termasuk secara umumnya. Nah, salah satunya warga di Kota Pangkal Pinang yang telah lama menggunakan gas LPG ini mengaku
keberatan dengan kenaikan harga gas LPG yang terus-menerus terjadi kenaikan. Maka masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini pun memilih jika kenaikan harga gas LPG ini terus terjadi, pihaknya akan beralih ke gas LPG subsidi yang 3 kg, mengingat saat ini kondisi perekonomian di masyarakat memang sedang tidak stabil. Pasalnya berbagai pasalnya untuk dari segi pemasukan sendiri seperti harga sawit dan harga timah yang dinilai saat ini merosot turun drastis, sehingga masyarakat mengaku keberatan dan tidak seimbang dengan kenaikan harga gas saat ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh warga lainnya di Kota Pangkal Pinang, seperti Tia. Dirinya yang sebelumnya menggunakan gas LPG 12 kg ini telah beralih ke gas 3 kg, mengingat kondisi perekonomian yang saat ini tidak stabil. Nah, seperti itulah Firda informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Sela dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Idul Adha 1443 Hijriah menyisakan kejadian yang unik di Bandar Lampung. Petugas penyembelih hewan kurban menemukan 2 janin di dalam ketuban sapi jantan. Kejadian tersebut terjadi di Masjid Besar Nurul Yakin, Jalan Bumi Manti 1 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Ketua Rukun Tetangga 2 Lingkungan 1 Kampung Baru Raya Labuhan Ratu, Poniran membenarkan hal tersebut. 2 janin di dalam ketuban terlihat masih berdenyut, namun setelah dibuka ketuban nyawa janin itu sudah tidak ada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Ya, selamat siang rekan Firda dari Tribuners. Perlu saya sampaikan benar kemarin ada penemuan dua janin di sapi jantan yang disembelih pada perayaan Hari Raya Kurban kemarin di Masjid Besar Nurul Yakin, Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Dijelaskan oleh Bapak Poniran selaku Ketua RT setempat, menjelaskan bahwasannya saat itu para panitia akan menyembelih 8 ekor sapi. Dan setelah penyembelihan dibagi bagian tugas-tugasnya, ada yang membersihkan jeroan sapi, kemudian ada yang memotong atau menyembelih sapi, kemudian ada juga yang memilah-milah daging sapi tersebut. Namun saat diperiksa ataupun dilihat pada saat proses pembesetan di ketuban sapi, bukan ada 2 janin yang di dalam joran tersebut, sehingga sontak menggegerkan warga yang sedang berada di lokasi penyembelihan tersebut. Nah, kemudian Bapak Poniran sendiri dia mengaku dia sendiri yang melihat dan memegang dan memastikan bahwasannya itu sapi berjenis laki-laki atau jantan. Dan sontak pada saat kemudian warga sekitar langsung heboh dikarenakan ada 2 janin dari sapi jantan tersebut. Dari Bandar Lampung, saya Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang nelayan di Kabupaten Muna bernama Laode Hasimu, 59 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah 3 hari hilang. Laode Hasimu ditemukan tak bernyawa, terdampar di hutan bakau 1,3 nautical mile dari lokasi pertama dia tenggelam.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Fadli Aksar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fadli. Ya, baik Tribuners, baik Firda. Seorang nelayan asal Kabupaten Munah, Provinsi Sulawesi Tenggara bernama Laude Hasimu berusia 59 tahun ditemukan tewas tenggelam di laut, tepatnya di pinggir pohon bakau di Kabupaten Munah, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 11 Juli 2022 kemarin. Sebelumnya Laude Hasimu sendiri dinyatakan hilang oleh pihak keluarga setelah diduga jatuh dari perahunya pada Sabtu 9 Juli 2022 atau 3 hari sebelum ditemukan. Kemudian tim Basarnas, kantor pencarian dan pertolongan, tim rescue Kabupaten Munah kemudian melakukan pencarian terhadap Laude Hasimu ini. Akhirnya tim SAR gabungan pun menemukan Laude Hasimu ini terdampar di pinggir pohon bakau di pantai Kabupaten Munah. Kemudian Basarnas pun melakukan evakuasi dan menyerahkan kepada pihak keluarga. Evakuasi dilakukan kemudian diterima oleh pihak keluarga dengan disambut isak tangis dari para keluarga korban di rumah duka. Setelah ditemukan Laude Hasimu ini, tim SAR gabungan menutup operasi pencarian dan tim yang terlibat kemudian dikembalikan ke satuan masing-masing. Demikian, Firda. Ya. Baik. Terima kasih rekan Fadli Aksar dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala KPP Kendari, Aris Sofini. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, bisa diceritakan hasil operasi SAR hari ketiga di Munah ini seperti apa, Pak? Ya, operasi hari ketiga korban telah diketemukan dalam kondisi meninggal dunia, yaitu pada posisi lebih kurang 1,3 nautical mile dari lokasi kejadian. Korban tersangkut di hutan mangrove. Dan saat ini korban di mana, Pak? Selanjutnya korban dievakuasi dan diserah terimakan langsung kepada keluarga korban. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelontorkan bantuan keuangan untuk 11 partai politik di tingkat provinsi sebanyak 2.663 juta sekian. Penyerahan secara administratif dan penandatanganan berita acara dilakukan oleh penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw bersama 11 pimpinan partai politik di Aston New Hotel Manokwari pada Selasa pagi, tanggal 12 Juli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Franciscus Saluh yang akan melaporkannya. Silakan rekan Franciscus. Ya, baik Firda, selamat sore waktu Indonesia Timur dan Tribuners dimanapun kalian berada. Dapat saya laporkan bahwa pemerintah provinsi telah menyalurkan bantuan keuangan kepada 11 parpol yang berhasil meraih kursi di DPR Provinsi Papua Barat pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Total bantuan yang diserahkan oleh penjabat Gubernur Paulus Waterpauw kepada 11 pimpinan partai berjumlah 2.663.678.128 rupiah. Dalam sambutannya, Paulus Waterpauw menjelaskan bahwa bantuan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan operasional partai, pendidikan politik bagi masyarakat di wilayah setempat, dan lain-lainnya. Paulus juga menegaskan bahwa bantuan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing partai sebelum tahun berganti. Artinya bahwa di awal Januari, tepat ke tanggal 30 Januari,
laporan pertanggungjawaban sudah diserahkan oleh masing-masing parpol. Apabila ada parpol yang melewati batas ketentuan tersebut, maka dampaknya adalah pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya tidak bisa dilakukan sampai adanya pemeriksaan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat. Ya, Tribuners dapat saya rincikan bantuan tersebut, alokasi bantuannya mengikuti perolehan suara terbanyak. Yang pertama, Golkar dengan jumlah suara 1.523, alokasinya 474.128.792, diikuti Nasdem dengan nominal 423.679.824 dengan perolehan suara 89.827. PDI Perjuangan menerima bantuan 385.186.622 dengan perolehan suara 81.622. Demokrat 338.313.719 dengan jumlah suara 71.728. Gerindra memperoleh bantuan 215.827.814 dengan perolehan suara 45.759. Untuk Partai PAN memperoleh alokasi 166.100.000 rupiah 440 dengan perolehan suara 35.195. Hanura memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah 170.298.281 dengan perolehan suara 36.106 suara. Perindo 127.377.039 rupiah dengan perolehan suara 27.006. PKS 120.830.371 rupiah dengan perolehan suara 25.618. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI memperoleh 139.394.987 rupiah dengan perolehan suara 29.554. Dan yang terakhir PKB menerima 102.657.234 dengan perolehan suara 21.765 suara. Besaran nilai ini perlu saya sampaikan Tribuners dihitung berdasarkan per satu suara itu 4.716 rupiah. Demikian yang dapat saya laporkan dari Manokwari. Baik, terima kasih rekan Franciscus dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Banten, Saudara. Belasan calon wali murid melaporkan persoalan proses seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di wilayah Tangerang Raya ke Inspektorat Provinsi Banten pada Senin 11 Juli. Abdurrahman, calon wali murid, mengatakan tujuan kedatangan ke Inspektorat Provinsi Banten untuk mengadukan proses PPDB di sejumlah sekolah di Tangerang Raya. Menurut Rahman, dari semua jalur PPDB yang dilaksanakan pada tahun ini, mereka menganggap ada banyak kecurangan yang terjadi pada proses seleksi PPDB. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik, rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa belasan calon wali murid SMA di Tangerang Raya mendatangi kantor Inspektorat Provinsi Banten pada hari Senin kemarin, di mana belasan wali murid ini mereka mendatangi inspektorat untuk mengadukan terkait persoalan PPDB tahun 2022 yang terjadi di Tangerang Raya.
di mana mereka menganggap bahwa pada pelaksanaan PPDB di beberapa sekolah di Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan, seperti di SMA Negeri 2 Kota Tangerang, kemudian SMA 2 Kota Tangerang Selatan, SMA N3 Kota Tangerang Selatan, dan SMA N13 Kota Tangerang, di mana mereka menganggap bahwa para orang tua wali murid yang mendatangi inspektor tersebut mereka merasa dizolimi karena dalam seleksi PPDB yang terjadi di beberapa sekolah tersebut ada beberapa persoalan yang terjadi di beberapa jalur zonasi dan juga afirmasi ataupun prestasi, di mana dalam PPDB yang dilaksanakan di Tangerang Raya mereka menganggap bahwa ada kejanggalan-kejanggalan dan beberapa kezoliman atau kecurangan yang dialami oleh para wali murid yang ada di sana, di mana dari beberapa wali murid tersebut mengadukan ke inspektorat mengenai sejumlah jalur PPDB, diantaranya itu jalur zonasi, di mana mereka menganggap bahwa ada beberapa siswa yang sebetulnya sudah memenuhi persyaratan untuk zonasi, di mana letak rumah dari siswa tersebut tidak jauh dari sekolahan yang dituju, namun mereka tidak lolos, sedangkan yang lolos justru jauh lebih dari rumah yang mereka tempati. Kemudian untuk jalur afirmasi juga mereka menganggap bahwa ada salah satu siswa yang tidak diloloskan di salah satu SMA di Kota Tangerang, di mana sebetulnya dari jalur afirmasi tersebut yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan, di mana yang bersangkutan ini merupakan anak yatim yang telah memiliki beberapa persyaratan mulai dari kartu KIP, kemudian dan beberapa persyaratan lainnya. Namun beliau tidak diloloskan oleh pihak sekolah, sedangkan yang lolos tidak diberitahu kriterianya tersebut. Selain diafirmasi juga, para orang tua mengadukan ke inspektorat terkait dengan jalur prestasi, di mana mereka menganggap bahwa pada pelaksanaan PPDB jalur prestasi ini, walaupun anak mereka memiliki prestasi cukup banyak dan luar biasa menurut mereka, namun tidak diloloskan, sedangkan untuk kriteria yang lolos sendiri tidak diberitahu seperti apa. Dan menurut mereka bahwa kejanggalan-kejanggalan tersebut itu terjadi di beberapa sekolah di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Oleh karenanya mereka dengan mendatangi inspektorat tersebut mengadukan persoalan tersebut agar ditindaklanjuti oleh inspektorat, dan diketahui bahwa mereka bukan hanya mendatangi inspektorat tetapi juga mengadukan hal itu ke Dindik langsung dan juga Ombudsman Provinsi Banten, Firda. Baik, terima kasih rekan Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nanda, mewakili kru tugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!